Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasula fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahyas sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Yang mulia pimpinan Pondok Pesantren Modern Darun Najat Kiai Haji Aminuddin Masyhudi beserta keluarganya, semoga hari ini dan seterusnya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Direktur KMI Ustadz Nabahan Perdana beserta staf-stafnya, semoga hari ini dan seterusnya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pula Dewan Juri Ustadz dan Ustazah, semoga hari ini dan seterusnya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Yang kedua, salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Para hadirin yang dirahmati Allah, sunnah adalah sesuatu yang menjadi landasan hidup kita sebagai penganut ajaran Islam. Kita semua harus menjunjung tinggi dan mengagungkan sunnah-sunnah Nabi. Kita juga tahu bahwa yang merendahkannya berarti yang menghina Islam dan Nabi. Jika kita sudah menghina Islam dan Nabi, maka sama saja kita menghina Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang menolak sunnah Nabi dan hanya mengikuti Al-Quran saja. Padahal Al-Quran tidak mungkin dipisahkan dengan yang namanya sunnah. Ada juga yang menolak sunnah Nabi karena dinilai tidak masuk dengan akal. Mengagungkan sunnah-sunnah Nabi adalah perkara yang besar dan bukan isapan jempol belaka. Ia butuh bukti nyata serta praktik dalam kehidupan sehari-hari. Mengagungkan sunnah Nabi tidaklah mudah dan butuh bukti nyata serta praktik dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah menyediakan pahala yang besar bagi yang mengagungkannya serta berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Di sebuah hadis diriwayatkan, inna min waraikum ayyamas sabri as-sabru fihi mislu qubdin alal jamri li'amilin fihim mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amali. Wa fi ziyadatin qala ya Rasulullah ajru khamsina minhum faqala ajru khamsina minkum. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Kesabaran pada hari itu ialah seperti menggenggam bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnah Nabi, maka ia akan mendapatkan pahala 50. Dalam tambahan riwayat, seseorang bertanya, pahala 50 dari mereka wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, pahala 50 dari kalian. Hadis ini menjelaskan bahwa hari itu ialah hari di mana orang sudah jarang berpegang kepada sunnah Nabi. Dan orang yang berpegang kepada sunnah Nabi, maka ia akan mendapatkan pahala 50. Dalam Al-Quran juga diperintahkan untuk menaati perintah dan larangannya Rasul dalam surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi,
mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul, maka ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, setiap orang yang menaati perintah dan larangannya Rasul, maka ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintah serta tidak melarang kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlindungi dari yang namanya kesalahan. Karena Allah memerintahkan kita untuk menaatinya secara mutlak. Seandainya beliau tidak maksum dalam hal yang sering beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah tidak akan memerintahkan kita untuk menaatinya secara mutlak dan tidak akan memerintahkan kita untuk memujinya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.